Chandra ya. Jadi Ibu share konten dulu ya. Sudah tampil ya PPT-nya? Sudah Ibu. Kita lanjut hari ini tentang metabolisme karbohidrat ya. Kemarin kan minggu lalu tentang pengaturan metabolisme. Ya. Misalnya kalau hormonal bagaimana pengaturan dengan feedback inhibition itu apa? Mekanisme pengaturan metabolisme itu kan ada ya, kontrol aktivitas enzim aldosterik. Contohnya pada inhibisi balik atau feedback inhibition yang ini ya. Ini feedback inhibition. Terjadi pada enzim aldosterik. Semoga masih ingat. Terus juga dengan hormonal terus dengan induksi enzim ya. Kayak belum apa? Kayak wong suwe banget terakhir Mas. Ambo pakai di adik-adik pada saat kuliah enzim yang diberikan oleh Pak Wirijaya itu sudah diperkenalkan tentang istilah koenzim ya. Istilah koenzim. Apa itu koenzim ya? Menjelaskan lagi. Koenzim. Ko kalau ada awalan ko di depan apa? Ada juga istilah kofaktor, ada koenzim. Koenzim ini penting sekali ya di bidang dalam metabolisme dalam kehidupan sehari-hari. Dan koenzim ini nanti berkaitan dengan vitamin ya. Koenzim ini adalah apa? Senyawa organik non protein ya, yang membantu kerja enzim. Jadi mungkin Ibu seperti ini ya. Chatnya koenzim senyawa organik non protein yang membantu kerja enzim. Ya. Jadi kalau enzim itu sendiri kan protein. Ya.
Enzim sendiri kan protein ya, protein, jadi ukurannya besar. Nah, ada beberapa enzim yang tidak bisa bekerja sendirian, dia perlu teman. Kalau temannya dia itu berupa senyawa organik, itu disebut dengan koenzim. Ko itu berarti teman ya. Kan ada ko, misalnya kalau ada pengacara, misalnya pengacara, siapa nama pengacaranya, nah, si ini N-ko. Siapa pengacara misalnya terkenal, misalnya siapa, Hotman Paris gitu ya. Hotman Paris N-ko kan gitu. Nah, ini juga begitu. Ada istilah koenzim, jadi itu yang diingat ya. Koenzim berarti awalan ko itu berarti teman ya. Temannya enzim tetapi berupa senyawa organik. Dan dia membantu, kalau tidak ada koenzim tidak bisa bekerja enzimnya. Ya. Tapi tidak semua enzim membutuhkan teman, tidak semua enzim perlu teman itu koenzim. Hanya beberapa enzim saja perlu teman gitu ya. Koenzim. Oke. Kalau kofaktor apa? Istilah kofaktor. Misalnya ada enzim DNA polimerase itu yang dipakai untuk reaksi PCR yang tes PCR sekarang kan pakai enzim DNA polimerase enzimnya. Nah, itu perlu kofaktornya itu namanya dia berupa ion logam Mg2+. Ya. Jadi kalau berupa senyawa organik sering disebut kofaktor aja. Nah, kalau koenzim ini kenapa perlu disinggung? Koenzim ini yang paling banyak terutama adalah contoh dari koenzim itu adalah turunan vitamin B. Vitamin B ya. Vitamin B kompleks itu kan banyak. Bentar. Kalau di tabel 6 ini ada beberapa contoh koenzim yang kebanyakan sih koenzim itu adalah vitamin B. Vitamin B, B-nya vitamin B kan banyak, ada vitamin B12, B1, vitamin B6 kan. Juga jadi juga turunan dari nukleotida. Turunan nukleotida ya. Jadi ini sering kita kalau misalnya kita beli susu atau apa pasti ada komponen-komponen ini ya. Ini adalah itu fungsinya sebagai koenzim. Misalnya adik-adik vitamin ini sebenarnya bagian dari topik dalam biokimia di farmasi ya. Tapi tidak diberikan secara khusus ya vitamin ya. Jadi vitamin itu sih bagaimana perannya dalam metabolisme itu pasti jadi punya peran yang sangat penting kan. Sehingga kalau kekurangan vitamin tertentu metabolismenya bisa terganggu kan. Nah itu apa sih perannya dia? Nah, Ibu hanya menyinggung saja sekilas. Jadi vitamin pada saat adik-adik sekolah SMP, SMA itu apa pengertian vitamin? Coba diingat-ingat.
di situ kan pengertiannya itu masih umum sekali kan, belum kimia, belum dikaitkan dengan kimia, belum dikaitkan dengan metabolisme. Ya. Apa pengertian vitamin yang Adik tahu waktu SMA? Izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Ya. Rizky 655. Setahu saya, vitamin itu adalah suatu kelompok senyawa organik yang memiliki fungsi dalam membantu metabolisme suatu organisme, Ibu. Yang biasanya itu tidak bisa, yang pada umumnya itu ada yang bisa diproduksi oleh tubuh dengan bantuan zat lain ataupun tidak bisa diproduksi oleh tubuh organisme tersebut. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau dari pengertian itu berarti senyawa organik yang membantu metabolisme. Kan itu ya secara umum ya. Atau ada pernah dulu Ibu senyawa yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh tapi dalam jumlah sedikit gitu aja paling ya. Itu yang Ibu ingat waktu SMP ya SMA. Nah, sekarang ini jadi pertanyaan besar mestinya sama adik-adik ya. Setelah kuliah di biokimia, kan di biokimia ini kan kita belajar mekanisme molekulernya bagaimana sih vitamin-vitamin itu, perannya secara molekuler ya. Jadi mestinya nambah sekarang kalau udah dapat biokimia, apalagi di farmasi ya, seringnya. Kira-kira ada nggak jawaban sekarang yang jawaban yang lebih molekuler, misalnya fungsi vitamin itu apa misalnya secara umum, misalnya ada orang bertanya apa fungsi vitamin? Oke, membantu metabolisme, tapi itu umum sekali ya. Salah satu contoh, apakah semua vitamin itu kan punya fungsi yang beda-beda kan? Kalau vitamin C yang paling gampang, apa fungsinya? Vitamin C paling gampang itu. Tapi secara molekuler loh. Jawabannya itu agak molekuler dikit lah, agak kimia gitu. Fungsinya apa? Vitamin C, ya. Silakan. Enggak. Ya? Ya, perkenalkan nama saya Kadang Saputra dengan NIM 37. Untuk vitamin C itu akan berfungsi jika dalam bentuk aktifnya, yaitu dalam bentuk asam askorbat yang memiliki fungsi sebagai donor ekvivalen produksi dari sejumlah reaksi penting. Contohnya untuk reaksi-reaksi antioksidan seperti reaksi hidroksilisasi seperti itu. Berarti itu ya. Jadi vitamin C sebagai antioksidan itu intinya ya. Donor proton gitu ya. Antioksidan. Kemudian vitamin E juga cenderung ke antioksidan ya. Jadi jawaban sebagai antioksidan itu sudah agak molekuler ya. Nah, bagaimana dengan vitamin-vitamin yang lain? Vitamin apa lagi kan banyak. Kalau vitamin D itu cenderung apa? Udah tahu kan? Vitamin D cenderung untuk apa vitamin D? Sebelum sampai untuk pembentuk tulang gitu yang gitu. Vitamin D apa? Nah, itu bisa mungkin adik-adik baca sendiri ya sumbernya. Kalau vitamin D itu berkaitan juga untuk pembentukannya kan harus ada sinar matahari. Tapi coba molekularnya nanti cari sendiri, itu bisa baca sendiri sehingga tidak perlu diberikan secara khusus ya, bisa baca sendiri. Tapi coba mulai karena sudah biokimia dapat molekulernya itu lebih dipahami ya. Nah, kemudian kalau vitamin lain,
vitamin B terutama, vitamin A. Yang vitamin B, nah B-nya ini, vitamin B ini adalah, sekarang jawabannya apa kira-kira? Ada yang sudah tahu yang vitamin B salah satu? Ada yang bisa menjawab? Fungsinya apa? Jawabannya adalah vitamin B kompleks, itu vitamin yang banyak itu adalah sebagai koenzim. Jadi berbagai jenis vitamin B itu ada fungsinya sebagai koenzim. Contohnya apa di sini? Misalnya, terus nama-nama kimia dari masing-masing vitamin itu juga perlu dikenal ya. Misalnya apa? Vitamin B2 ya, itu kan flavin, riboflavin ya namanya. Jadi di tabel ini, di kolom ketiga ini adalah dietary precursor in mammals. Jadi yang kita makan dalam bentuk ini. Vitamin B12 itu cyanocobalamin namanya ya, vitamin B12, cyanocobalamin. Terus vitamin B2 itu riboflavin, vitamin B6 itu pyridoxine, niacin atau asam nikotinat. Nah, kalau niacin ini bukan vitamin B ya, tapi dia turunan dari nukleotida. Niacin ini sering, jadi coba nanti lihat di komposisi suplemen atau vitamin-vitamin itu, suplemen atau di susu atau di apa itu ada. Juga ada folat. Nah, asam folat ini biasanya sebagai suplemen untuk ibu hamil. Misalnya. Ibu hamil itu harus minum asam folat untuk mencegah kelainan ya, itu sih dulu ibu ingatnya itu mencegah, dikasih minum itu asam folat mencegah kelainan bayi gitu ya. Nah itu asam folat tetrahidrofolat, jadi fungsinya sebagai koenzim nanti dia. Ingat apa koenzim tadi kan, temannya enzim untuk mengkatalisis reaksi ya. Nah ini tiamin itu vitamin B1. Sering mungkin tiamin yang paling terkenal ya. Nah, vitamin yang kita makan itu dalam tubuh kita itu akan diubah lagi menjadi turunannya. Turunannya itulah yang nanti akan baru berfungsi sebagai koenzim. Misalnya apa? Biotin diubah menjadi biositin. Asam patotenat diubah menjadi koenzim A. Koenzim A itu apa? Coba kaitkan koenzim A itu apa? Ada asetil-CoA. Asetil-CoA berarti asetil koenzim A. Nah, koenzim A-nya itu ya ini. Jadi kalau kita kekurangan makan ini, asam patotenat ini, ya koenzim A-nya kurang misalnya. Gitu ya. Tapi dibutuhkan sedikit lagi, karena dia tidak ikut bereaksi. Koenzim ini tidak ikut bereaksi nanti dia. Makanya dikit aja. Enzim juga kan begitu kan. Dalam tubuh itu jumlahnya sedikit aja, karena dia katalis tidak ikut bereaksi. Nah itu jadi koenzim A. Terus yang paling ini juga apa itu? Nah ini asam nikotinat. Asam nikotinat ini adalah niacin ya, yang kalau kita makan seringnya. Itu nanti berfungsi sebagai koenzim nikotinamid adenin dinukleotida. Ini apa nih? NAD. Jadi NADH
NAD plus kan sering nanti dengar di metabolisme kan, itu merupakan koenzim pembawa elektron. NAD itu loh. Nah itu asalnya itu dari asam nikotinat. Jadi kita makan tuh dalam bentuk niacin atau asam nikotinat. Jadi itu pentingnya ya adik-adik ya. Jadi sering di tablet apa yang suplemen tuh yang mungkin ada ini atau di susu, itu fungsinya adalah sebagai koenzim ya. Jadi koenzim itu adalah yang terutama adalah turunan vitamin B dan turunan nukleotida. Seperti tadi ya, ini ada lagi FADH, pernah dengar? Flavin adenin dinukleotida. FADH nanti kita akan sering dengar. Ini juga berfungsi sebagai koenzim pembawa elektron. Kalau yang di tengah-tengah ini kan ada keterangannya kan, example of chemical group transfer. Apa artinya? Contoh grup ini ingat ya, istilah grup kalau diterjemahkan ke Indonesia, kalau dalam grup-grup kimia itu jangan diterjemahkan jadi kelompok ya. Banyak yang sering menerjemahkan dari pakai Google mungkin ya. Grup itu diterjemahkan jadi kelompok. Padahal apa? Ada yang tahu kira-kira apa? Grup ini sebaiknya diterjemahkan apa kalau ke Indonesia? Gugus yuk. Ya, gugus fungsi ya. Ini jangan yang lain ingat ya, ini siapa tadi Gus Angga ya. Gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi apa yang ditransfer dalam ininya, yang diubah gitu loh dalam reaksinya, itu koenzimnya berbeda spesifik. Kalau yang mentransfer gugus CO2 ini kan karboksil ya, itu harus perlu koenzim ini gitu, enzimnya itu perlu koenzim ini. Yang mentransfer elektron perlu koenzim FAD. Ini tergantung gugus fungsi yang akan ditransfer dalam reaksinya itu. Enzimnya itu perlu temannya itulah yang disebut dengan koenzim ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu ini pengetahuan adik-adik tentang vitamin bertambah ya. Tidak lagi menghafal, kalau dulu mungkin SMA, SMP menghafal aja kayak pelajaran biologi atau apa. Jadi sekarang nambah lah. Oke, ada pertanyaan untuk koenzim? Dulu sih, kalau dulu kan pernah Ibu yang dapat membagikan tugas kelompok untuk adik-adik, memberikan topik-topiknya. Kalau sekarang kan Pak Wir yang membagikan tugas kelompok. Apakah ada yang ini? Ada yang dapat tugas tentang vitamin? Untuk pembagiannya belum, Ibu. Oh, belum dibagikan tugasnya ya? Nah, dulu jadi ada kelompok tertentu dapat bagaimana sih vitamin yang terutama yang berkaitan dengan koenzim ini. Jadi sampai strukturnya tahu, misalnya kalau vitamin B12 misalnya. Cyanocobalamin misalnya. Kayak apa nih cyanocobalamin ini ada kobalnya ini. Yang disebut cyanocobalamin. Koenzim B12 ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan tentang koenzim, kita menuju ke metabolisme karbohidrat.
Nah, ini kan minggu lalu sudah dibahas sedikit ya. Ya, bagaimana misalnya tadi minggu lalu sudah dibahas ya. Jadi misalnya glukosa dipecahkan terutama jadi pirupat sudah melalui proses glikolisis kan. Itu mengalami 10 tahap reaksi. Ya. Secara detail bagaimana ini sebenarnya tidak apa ya, kalau Ibu jelaskan nanti ini waktu baca sendiri ya, tidak Ibu jelaskan secara detail bagaimana dari glukosa itu dihasilkan menjadi 2 pirupat. Jadi ada 10 tahap ya. Nah, setelah jadi pirupat ini kan 2 ini kan 2 molekul pirupat. Yang jelas kan glukosa itu C-nya 6, pirupatnya C-nya 3. Jadi nanti ada 2 pirupat. 2 C-nya aja 3 pirupat. C-nya 3. Kenapa C pirupat 3? Nanti coba dilihatkan struktur asam pirupat itu seperti apa. Setelah jadi pirupat ini, terus tergantung kondisi sel. Nah, kalau dia dalam keadaan aerobik, kondisi aerobik, dia akan dilepaskan menjadi satu molekul C-nya dilepas sebagai CO2 ya. Sehingga menjadilah dia gugus asetil kan. Gugus asetil yang seperti pernah Ibu sampaikan sebelumnya. Nah, asetilnya itu bergabung dengan koenzim A, membentuklah asetil CoA. Jadi di asetil CoA itu C-nya tinggal 2. Nah, ini kalau keadaan aerob, terus nih jalan. Masuk ke siklus Krebs kan, citric cycle, baru dihasilkan 4 CO2 dan 4 H2O. Jadi habislah semua C-nya. Nah, kalau ke dalam keadaan anaerob, ini ingat katabolisme kan ke bawah ini. Kalau dalam keadaan anaerob, kalau pada ragi, yes ya, itu akan mengalami pirupatnya diubah menjadi etanol. Jadi ini ada jalurnya ini. Sebelum pirupat jadi etanol tuh ada berubah dulu jadi apa. Ada enzimnya juga. Ingat ya, setiap tahap dalam reaksi metabolisme itu ada enzim yang berfungsi secara spesifik ya. Ini silakan cari sendiri misalnya dari pirupat jadi etanol itu seperti apa sih jalurnya. Berubah dulu jadi apa. Ini khusus terjadi pada yes atau ragi. Kemudian kalau dalam keadaan anaerobik pada tubuh kita bagaimana? Itu terbentuklah asam laktat. Seperti apa strukturnya asam laktat? Ini ada jalurnya juga, ada enzim yang terlibat gitu ya. Nah, kalau dalam tubuh kita asam laktat ini terbentuk pada saat kita kekurangan oksigen. Kapan kita kekurangan oksigen? Itu pada saat nih, vigorously contracting muscle. Jadi pada saat otot kita berkontraksi terlalu kuat, itu akan terbentuklah asam laktat karena kekurangan oksigen. Nah, akibatnya apa kalau asam laktat menumpuk? Itu pada otot tuh menyebabkan kelelahan. Ya. Kemudian ini juga bisa terjadi pada eritrosit. Ya. Nah, juga beberapa mikroorganisme bisa mengubah pirupat menjadi laktat dalam keadaan anaerob. Itu contohnya adalah pada bakteri asam laktat atau Bacillus ya. Bacillus asam laktat, bakteri BAL ya. Yang di yogurt itu ya. Nah, itu ya. Jadi ini
Kapan pirupat ini, senyawa antara ini jadi apa, itu tergantung pada kebutuhan sel, kondisi sel. Ini mungkin sebenarnya sudah ya. Nah, ini laktat, strukturnya laktat. Apa bedanya dengan pirupat? Apa bedanya dengan etanol? Kalau ini dilepaskan satu C-nya udah hilang satu kan? Pirupat itu C-nya ada 3, sedangkan etanol C-nya ada 2. Bisa membedakan ini pirupat ini, benar nggak C-nya ada 3? Bisa adik-adik lihat? Dari struktur ini bahwa benar pirupat itu C-nya ada 3. Ya, perlu Ibu tekankan lagi bahwa kalau dalam biokimia, struktur molekul itu seringkali tidak digambarkan tuh dalam struktur apa ini namanya kalau di organik. Tidak semua C-nya diperlihatkan kan. Padahal sini ada C ini karbonil kan. Ini C-nya apa nih? Ini di sini. Ini gugus fungsi apa nih? Fungsi apa? Karboksil ya, COO. Tapi karboksilnya sudah mengalami apa namanya resonansi istilahnya. Sehingga O-nya itu tersebar pasangan elektronnya. Ya itu ya. Jadi ini sebenarnya C-nya ada 3 ya, bisa kan bedakan tuh ya. Nanti harus bisa itu. Organiknya diinjak-injak lagi. Oke. Dari pirupat menjadi laktat itu bagaimana? C-nya tidak ada yang dilepaskan. Tapi dia mengalami apa ini? Dari pirupat menjadi laktat itu kira-kira mengalami oksidasi apa reduksi ya? Gugus mana yang berubah ini dari sini? Dari pirupat menjadi laktat, gugus apa yang berubah? Coba perhatikan. Jadi dengan adik-adik belajar juga memahami paling nggak struktur yang senyawa-senyawa yang umum, itu tidak menghafal adik-adik jadinya. Asam laktat nih coba. Mengalami apa dari pirupat ke laktat? Reduksi apa oksidasi? Gugus apa yang berubah? Gugus karboksilnya, Bu. Gugus karbonil. Karboksilnya berubah? Las ini aku. Karboksilnya kan sama, cuma ini tidak dituliskan C-nya ini. Pirupatnya kan tidak semua C-nya dituliskan. Ini ada C karbonil, jadi CH3, CO, COH, COO min. Nah, kita lah aja. Ya. Karboksil sebelahnya karbonil itu namanya disebut asam alfa keto. Asam alfa keto berarti asam karboksilat yang bersebelahan dengan karbonil. Keto itu kayak keton gitu alfa. Pada posisi alfa disebut dengan asam alfa keto. Nah, itu gugus karbonilnya ini yang di tengah-tengah ini berubah menjadi gugus apa? Hidroksil kan berarti etanol. Dari keton menjadi etanol itu berarti mengalami apa? Oksidasi atau reduksi? Reduksi ya. Kalau
aldehid, gugus aldehid dioksidasi, aldehid dan keton dioksidasi menjadi gugus apa? Seperti kalau di karbohidrat kan gitu. Glukosa dioksidasi menjadi apa? Istilah gula reduksi itu apa? Gula reduksi. Diberikan nggak itu? Gugus aldehid dari glukosa diubah menjadi gugus apa? Dalam ini aldehid itu loh. Diubah menjadi gugus dioksidasi menjadi gugus. Ya, silakan. Jika aldehid, setahu saya jika aldehid dioksidasi itu menjadi karboksilat, Ibu. Ya, jadi karboksilat. Ya, mirip seperti itu. Jadi ingat lagi bahwa reaksi redoks itu, oksidasi reduksi, tidak hanya terjadi pada senyawa-senyawa anorganik. Selama ini kalau adik-adik belajar kimia kan lebih baik kebanyakan soal-soal redoks itu kan pasti senyawanya anorganik kan. Nah, padahal senyawa-senyawa organik ingat oksidasi reduksinya juga bisa terjadi. Dan itu coba adik-adik digali lagi. Mungkin pada saat kuliah dosennya kurang menekankan. Karena itu penting sekali dalam biokimia. Gugus ini dioksidasi jadi apa? Gugus fungsi apa yang bisa mengalami oksidasi? Gugus jadi reduksi itu jadi apa? Ya. Dan proses reaksi redoks ini dalam metabolisme dalam tubuh kita itu melibatkan enzim. Enzimnya nanti kalau ada nanti tata nama enzim kan ada enzim oksidoreduktase ya, kelasnya itu ya. Itu kelas enzim yang mengkatalisis reaksi redoks ya. Itu misalnya itu. Jadi itu penting nanti. Oke. Nah, ini secara umum glikolisis secara detail adik-adik bisa baca sendiri. Kalau ini mestinya waktu SMA ada yang sebagian sudah dapat ya glikolisis ya. Oke. Jadi ada 10 tahap. Ini kalau lebih detailnya, tapi Ibu tidak menjelaskan satu persatu. Ada 10 tahap, dan masing-masing tahap itu ada enzim yang mengkatalisisnya yang spesifik. Itu yang penting adik-adik pahami ya. Kalau sekedar habis ini menjadi ini, habis ini menjadi ini, itu bisa dilihat di mana saja, googling sendiri bisa. Tapi yang penting adik-adik pahami bahwa setiap tahap ini ada enzimnya. Masing-masing ini kalau mau jalur ini dihambat, maka enzimnya itu bisa dihambat kerjanya. Atau kalau mau dipercepat ya aktivitas enzimnya dipercepat gitu ya, jalur-jalur ini. Kalau berkaitan dengan jumlah ATP yang dihasilkan, itu juga bisa adik-adik ini sendiri nanti pelajari sendiri. Kalau dulu sih Ibu pernah kasih tugas kelompok tertentu itu menampilkan bagaimana perhitungan ATP-nya gitu ya. Berapa ATP yang dihasilkan oleh satu molekul glukosa dalam tahap ini berapa, tahap ini berapa gitu. Kan totalnya kan 38 ATP ya. Nah, itu secara umum kan. Ini bisa adik-adik baca sendiri secara detailnya. Nah, coba biasanya jadi reaksi-reaksi yang itu tadi apa redoks ya, jadi ada reaksi reduksi oksidasi. Pasti ada NADH. Nah, coba perhatikan sini ada NADH kan. Misalnya di tahap 6 itu.
dilepaskan NADH, tapi dia masuknya NAD plus. NAD plus menerima H plus, menerima hidrogen dan berubah jadi NADH. Jadi biasanya kalau reaksinya adalah oksidasi, maka perlu koenzim NADH. Karena NADH ini yang nanti akan membawa elektronnya. Elektron yang ditransfer dalam reaksi itu. Ingat reaksi redoks kan ada transfer elektron kan. Nah itu nanti pasti perlu NADH, koenzimnya NADH. Nanti lihat ya. Nah NADH ini nanti akan membawa elektron, nanti NADH ini dibawa ke proses di akhir itu yang disebut fosforilasi oksidatif, baru berubah menjadi ATP ya. Itu secara umum. Nah ini Ibu jelaskan lagi. Minggu lalu mungkin sudah, tapi Ibu tegaskan lagi. Jadi glikolisis, ya minimal istilah-istilah ini adik-adik harus nanti di luar kepala kalau bisa. Di luar kepalanya itu jangan menghafal, tapi memahami minimal proses ini itu mengubah apa menjadi apa. Jadi substratnya apa, produknya apa. Misalnya glikolisis itu mengubah apa? Glukosa diubah menjadi piruvat. Jadi produknya piruvat. Glikolisis ya. Dan ingat bahwa dari istilah-istilahnya kita bisa menebak glikolisis. Kalau ada akhiran lisis berarti dia memecah. Jadi katabolisme prosesnya. Misalnya apa nih? Glikogenolisis. Glikolisis, apa bedanya glikogenolisis dan glikolisis? Kalau glikolisis, glukosa diubah menjadi, dipecah menjadi dua piruvat ya, C-nya itu C6 jadi C3 piruvat ya. Glikogenolisis itu apa? Memecah glikogen, jadi glikogen dilisis, dipecah. Glikogen itu sendiri apa? Dia adalah suatu polimer glukosa ya. Jadi dipecah jadilah dia monomer glukosa. Gluconeogenesis itu apa? Nah, kalau ada genesis berarti anabolisme ya, ingat tuh ya. Kalau belakangnya ada genesis berarti anabolisme. Misalnya gluconeogenesis berarti ada neo di sini. Neo itu apa kira-kira? Neo itu baru ya. Gluconeogenesis. Jadi Ibu berharap adik-adik tidak menghafal, tapi minimal istilah-istilah ini tahu maknanya. Gluconeogenesis berarti membuat atau anabolisme, jadi biosintesis, membuat glukosa baru. Tapi dari prekursor non karbohidrat. Maksudnya apa? Jadi starting materialnya itu bukan dari karbohidrat, tapi nanti bisa jadi glukosa. Kalau misalnya membuat glukosa dari yang prekursor karbohidrat itu apa contohnya? Ya ini misalnya glikogenolisis itu kan membuat glukosa, tapi dari glikogen sendiri ya karbohidrat. Itu bukan gluconeogenesis. Misalnya kalau membuat glukosa, mengkonversinya dari apa? Misalnya dari sukrosa diubah jadi glukosa, atau dari apa? Manosa. Jadi selain karbohidrat lain, monosakarida selain glukosa itu harus diubah dulu jadi glukosa, baru bisa menuju ke glikolisis ya, baru bisa jadi sumber energi gitu ya. Tapi ada juga di jalur-jalur tertentu pada mikroba itu bisa menggunakan sumber karbohidrat selain glukosa ya. Jadi ada yang jalur-jalur itu khususnya.
Nah, ini gluconeogenesis itu membuat glukosa baru, tapi bukan dari karbohidrat, jadi prekursor non karbohidrat. Nah, jadi bisa dari apa saja kita membuat glukosa baru. Ya, misalnya dari lemak. Lemak itu gliserolnya itu bisa jadi glukosa baru. Terus kalau asam amino, jadi kalau asam amino didegradasi itu bagian rantai karbon, bukan rantai sampai. Kalau misalnya asam amino didegradasi, gugus aminanya itu dihilangkan dulu melalui proses transaminasi. Nah, rantai sampingnya, rantai karbon yang tersisa itu bisa dipakai untuk membuat glukosa baru melalui jalur gluconeogenesis ya. Nah, itu ya. Kemudian kalau glikogenesis berarti glikogen. Membuat glikogen baru dari satuan-satuan glukosa. Berarti glikogenesis ini membuat menggabung-gabungkan glukosa menjadi polimer. Kapan ini terjadi glikogenesis? Pada saat kita kelebihan energi, maka glukosa itu akan dijadikan cadangan makanan. Glukosa di darah itu digabung-gabungkan menjadi glikogen. Ya. Kalau fotosintesis, jadi termasuk fotosintesis itu termasuk metabolisme karbohidrat juga karena membuat glukosa baru. Tapi dari CO2 dan H2O ini hanya terjadi pada tumbuhan. Oke, itu istilah-istilah karbohidrat. Jadi istilah-istilah ini meskipun adik-adik secara detail ibu tidak menjelaskan secara detail masing-masing jalur ini ya. Nah, itu tapi adik-adik harus tahu, wajib tahu karena nanti mekanisme beberapa jenis obat adik-adik di farmasi itu misalnya obat apa gitu misalnya. Itu memblok jalur apa? Ya, memblok jalur glikogenesis. Memblok jalur glikolisis. Jadi tahu jalur glikolisis itu yang bagaimana sih? Oh, dia mengubah ini jadi ini, minimal itu tahu ya, untuk S1 ya. Jadi ibu tidak sih mengharuskan adik-adik menghafal masing-masing jalur tuh yang cukup banyak itu. Tapi tahu istilah-istilah ini. Nanti jangan sampai, oh nggak pernah dikasih di biokimia, jangan sampai begitu. Karena kalau ibu jelaskan ini ya perlu waktu lagi kan. Adik-adik padahal bisa mempelajarinya sendiri. Dan tidak harus dihafal sih masing-masing tahapnya itu ya. Tapi itu ya ibu tekankan ya. Nah ini misalnya. Ini contoh dari ini. Gluconeogenesis. Sintesis karbohidrat dari simple precursor. Ini prekursor sederhana. Misalnya ini dari laktat juga bisa. Laktat piruvat jadi masuk ke atas. Nah, kalau dari lemak, gliserolnya bisa jadi glukosa. Beberapa asam amino nih, asam amino yang, tapi tidak semua asam amino ya, yang rantai karbonnya itu bisa digunakan untuk diubah menjadi glukosa dalam jalur gluconeogenesis. Asam amino yang bisa itu disebut dengan asam amino glukogenik. Oke. Nah, tentang siklus Krebs ini ibu sudah jelaskan secara umum.
glukosa. Ingat terjadinya di mana? Siklus Krebs itu terjadi di organel mitokondria. Di mitokondria ya. Selain itu selain di siklus Krebs di mitokondria juga terjadi fosforilasi oksidatif. Ini kalau lebih detailnya ya. Seperti apa sih siklus Krebs itu? Prinsipnya aja siklus Krebs itu memang nggak harus adik-adik hafalkan, tapi minimal ini ya. Ingat bahwa dari pirupat itu kan ada dua kan, kalau dari satu glukosa dihasilkan dua pirupat. Nah, dari pirupat itu dilepaskan saat ini yang digambarkan itu hanya C-nya aja, jadi C-nya ada 3. Satu dilepas jadi CO2. Bentuklah dia asetil-CoA. Jadi yang bulat-bulat ini, hitam ini adalah C-nya. Asetil-CoA. Ingat dalam tahap, ini penting juga, ini ada satu tahap sebelum pirupat itu menuju asetil-CoA. Menjadi asetil-CoA itu dia proses reaksi yang penting ini. Dan disinilah diperlukan NADH. Prosesnya apa ini? Oksidasi apa reduksi? Oksidasi kan, makanya perlu NADH. Dilepaskan satu CO2 dan mengikat satu koenzim A, maka disebut asetil-CoA. Asetil-CoA ini kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Dalam siklus Krebs ini, nah ini gugus asetil, jadi 2 karbon itu masuk ke dalam siklus Krebs dan koenzim A-nya dilepas. Bergabunglah dia dengan sini oksaloasetat ya. Membentuklah asam sitrat. Nah, ingat di sini akan di siklus Krebs inilah habis nanti C-nya. C yang tinggal 2 ini yang dari gugus asetil ini dilepaskan menjadi 2 CO2 dalam siklus Krebs. Jadi habislah semua C dari glukosa itu dalam setelah tahap siklus Krebs. Ya. Di sini ingat siklus Krebs ini dilepaskan berapa ATP? 12 ATP. Kenapa 12 ATP? Nanti ada ininya. Ya, yang jelas dia dilepaskan 2 ATP, 4 CO2. Kenapa 4 CO2? Karena asetil-CoA-nya kan ada 2. Satu asetil-CoA melepas, satu siklus itu melepas 2 CO2. Jadi sini 4 CO2. 1 ATP yang langsung kekali 2 jadi 2 ATP. 6 NADH. 6 NADH ini akan masuk ke NADH dan 2 FADH. NADH dan FADH yang dihasilkan ini akan menuju ke mana? Biar jadi ATP. Nah, menuju ke siklus Krebs. Menuju ke sistem transport elektron atau fosforilasi oksidatif ya. Jadi ini transport elektron ini itu adalah tahap terakhir dalam jalur katabolisme aerobik ya. Mungkin adik-adik ingetin lagi, ibu ingetin lagi ya. Atau ada yang sudah lupa. Jadi jalur katabolisme yang paling bawah yang terakhir itu kan fosforilasi oksidatif kan. Jadi elektron-elektron yang dihasilkan dalam siklus Krebs yang dibawa oleh NADH dan FADH
Ingat kan FADH dan NADH berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu apa fungsi NADH dan FADH? Sebagai koenzim. Koenzim. Ya, Koenzim. Koenzim apa? Pembawa elektron, ya. Oke, koenzim benar. Koenzim pembawa elektron. Koenzim kan ada banyak. Koenzim pembawa elektron. Jadi kalau terjadi reaksi redoks di mana gitu, dia membawa elektron. Elektron yang dibawa ini oleh NADH dan FADH dari hasil siklus Krebs maupun yang lain-lain ya, terutama yang dari siklus Krebs ini yang paling banyak. Siklus Krebs adalah siklus yang jalur yang paling banyak menghasilkan NADH ya. NADH-nya banyak karena di situ berarti terjadi proses oksidasi yang intensif sekali ya. Dihasilkan misalnya dia sehingga membawa 8 elektron. Elektron yang dibawa ini karena ingat ada aliran elektron itu kan akhirnya nanti biasanya jadi energi kan. Biar jadi ATP itu harus masuk ke dalam siklus, bukan siklus, proses yang disebut, ini proses terakhir yang disebut fosforilasi oksidatif. Itulah jadi ATP. Kemudian oksigennya, disinilah masuk oksigen ya. Oksigen masuk. Sinilah oksigen masuk. Oksigen yang penerima elektron terakhir, oksigen sebagai penerima elektron terakhir itu disebut dan menghasilkan H2O. Itu yang terjadi. Ini ringkasannya yang paling umum. Jadi coba ini mapping gambar ini yang benar-benar ada ini. Oh, di sini di siklus Krebs itu ada dilepas CO2. H2O dan oksigennya masuk di sini. Ya. Gambar ini Ibu jelaskan karena begini kan. Sebenarnya kalau glukosa itu dalam tubuh kita itu kan mengalami oksidasi. Itu prinsipnya. Filosofi secara umumnya seperti itu. Glukosa dalam tubuh kita seperti dibakar dan akhirnya jadi energi. Makanya di dalam tubuh kita terjadi pembakaran nutrien, oksidasi nutrien menjadi energi. Jadi padahal kalau adik-adik belajar kimia, kalau reaksi oksidasi pada senyawa organik yang misalnya pembakaran itu misalnya C6H12O6 plus oksigen, kalau kita bakar itu misalnya bakar dengan api kan menghasilkan apa? Jadi plus O2 kan? C6H12O6 tambah O2, produknya apa? Ada yang tahu? Produknya apa? Misalnya dibakar, dibakar produknya pasti apa? Reaksi pembakaran misalnya. Reaksi oksidasi. Karbon dioksida, Bu. CO2. Ya, dan CO2 dan H2O. Kan itu kan. Waktu di SMA kan gitu aja kan. Nah, sekarang pada tubuh kita bagaimana? Seperti itu juga kah? Apakah dilepas CO2 juga? Misalnya? Ini. Iya juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya awalnya kan glukosa. Glukosa ini biar habis C-nya, biar nanti jadi energi, glukosa itu ya C-nya semua diubah jadi CO2. Tapi prosesnya itu tidak, tahapnya beberapa tahap, beberapa jalur. Glikolisis dulu, C-nya di glikolisis itu belum dilepas CO2. Tapi sebelum jadi asetil-CoA itu dilepas satu C-nya. Ya. Baru jadi asetil. Tadi itu yang tadi dijelaskan tadi dari piruvat menjadi asetil itu
dilepas satu C-nya. Jadi ada pelepasan satu CO2 di situ kan. Nah, kemudian sisanya lagi ini berapa? Lagi 4. Itu di siklus Krebs. Kalau ada pertanyaan, gimana dilepaskan CO2-nya itu dari glukosa itu, C-nya itu, biar habis C-nya. Biar terbakar habis kalau dibilang. Jadi CO2, sama sekali nggak ada bekas kan. Kalau kita membakar itu kan mungkin ada arang. Di arang itu ya masih ada abu. Di abu, kalau sudah C-nya habis itu jadi CO2 semua, tinggal mineral. Kalau misalnya kita membakar suatu bahan gitu ya, sampai tinggal abunya, itu berarti abunya itu tinggal mineral sebenarnya. Mineral itu abu. Sudah nggak ada C-nya, itu berarti pirolisis sampai benar-benar nggak ada C-nya itu. Semua jadi CO2 C-nya itu diharapkan, itu pembakaran sempurna. Nah, sekarang kalau tubuh kita bagaimana? Jadi di sini, di siklus Krebs ini, C-nya paling intensif terjadi reaksi pembakaran lah. Nah, kemudian oksigennya mana, di mana masuk, kan itu penting sekali adik-adik. Sering adik-adik kita perlu oksigen. Oksigen ini masuk, kalau ada pertanyaan, oksigen masuk di jalur mana? Kalau aerob, ada yang bisa menjawab? Di jalur mana? Maksudnya di tahap mana dalam jalur metabolisme? Ibu menjelaskan secara di jalur apa? Oksigen di mana berperan? Kita menghirup oksigen di paru-paru, oke, pada manusia. Saya bisa menjawab, oksigen masuk berperan di jalur tahap fosforilasi oksidatif. Ya, fosforilasi oksidatif inilah di tahap terakhir, ini penting sekali. Ya. Fosforilasi oksidatif ini itu tadi menangkap dia elektron terakhir sebagai pembawa elektron terakhir, penangkap elektron terakhir, dan H2O. Nah, kalau ditanya H2O di mana dilepaskan? Dalam jalur mana? Biar habis itu C6H12O. Hanya itu biar jadi H2O. Ya ini lagi di jalur terakhir ini namanya jalur fosforilasi oksidatif. Ya. Yang penting di sini di jalur fosforilasi oksidatif ini harus ada elektron yang dibawa oleh NADH. Kemudian harus ada oksigen. Makanya harus aerob. Itu kemudian apa? Dilepaskan H2O dan ATP. ATP inilah yang jadi kenapa kita harus oksidasi C6H12 itu glukosa itu biar dapat ATP. Jadi ATP-nya di sini dihasilkan paling banyak. Satu molekul NADH akan setara dengan 3 ATP. Di sini diubah. Kalau masih belum ke sini, ya NADH belum bisa jadi energi. Harus masuk ke dalam proses fosforilasi oksidatif. Satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Satu NADH, flavin F-nya itu akan menghasilkan 2 ATP. Ya. Kan ingat itu? Dapat mungkin SMA cara menghitung ATP itu. Ya, Ibu akan jelaskan tentang fosforilasi oksidatif ini.
ini ringkasan siklus UKF kalau ada bisa melihat di sini. C2 bergabung dengan C2 ini ya asetil CoA ya. Bergabung dengan ini seperti ini jadi kalau mau dilihat jumlah C-nya. Di mana dilepaskan NADH. Jadi NADH-nya di sini tiga melepas NADH ya. Satu dilepas FADH2, satu melepas GTP. Nah ini CO2-nya di sini dilepas di siklus ini tahapnya. Nah ini yang terakhir adalah sistem transport elektron. Ya tadi itu fosforilasi oksidatif itu punya banyak istilah ya. Mungkin ibu akan ketik aja. Ini sebenarnya istilahnya juga adalah jadi satu jalur tapi punya banyak istilah ya. Kalau siklus Krebs kan udah pernah ibu sampaikan nama lain dari siklus Krebs apa saja? Nama lain dari siklus Krebs? Ada yang tahu? Siklus asam trikarboksilat, Bu. Ya, sistem asam trikarboksilat. Oke. Terus nama lainnya lagi? Siklus asam sitrat, siklus Krebs, siklus Kelvin. Nah, ya itu adik-adik harus tahu ya. Nanti bahwa siklus TCA, yang TCA, trikarboksilik acid, asam trikarboksilat, itu sama. Siklus Krebs itu penemunya. Kenapa siklus disebut siklus asam sitrat? Kenapa trikarboksilat? Bisa juga ada tahu itu ya. Oke. Kemudian untuk fosforilasi oksidatif bagaimana? Istilahnya apa saja? Saya sudah tahu beberapa istilah yang sama tapi punya banyak istilah. Fosforilasi oksidatif ada yang tahu? Sistem transport elektron. Jadi apa? Fosforilasi oksidatif phosphorylation bahasa Inggrisnya. Istilah lainnya adalah sistem transport elektron. Istilah lainnya lagi apa? Rantai pernapasan. Oh, lagi satu ada. Ibu tambahin lagi ya. Rantai pernapasan lagi satu ya. Rantai pernapasan. Transport elektron. Ya, sistem transport elektron. Rantai pernapasan. Ada yang bilang tuh rantai pernapasan sistem transport elektron. Apalagi tadi ibu tulis. Apa? Respirasi sel sudah ya? Ya, ada yang menyebutkan rantai pernapasan. Nah ini sama ini ya, pernapasan. Tapi seringkali di berbagai textbook apa itu
itu tergantung pada bidangnya apa gitu. Kalau misalnya di biologi apa gitu ya, ini istilahnya itu padahal mereka itu sama, cuma banyak istilah. Jangan lupa itu ya. Kalau kita makanya Ibu perlu tekankan biar adik-adik sudah pernah diberikan tapi karena istilahnya berbeda jadinya nggak tahu bahwa ini yang maksudnya ya ini gitu. Ingat bahwa tahap terakhir ini, nah, kenapa disebut sistem transport elektron? Kenapa disebut respirasi sel? Kenapa disebut fosforilasi oksidatif? Itu pasti ada. Dalam mereka itu maksudnya sama. Ya tadi. Ya. Kalau dilihat lokasinya, terjadinya juga di dalam organel mitokondria. Ya. Kalau tadi siklus Krebs juga di mitokondria ya. Kalau glikolisis terjadi di mana? Glikolisis di sitoplasma ya. Ini harus terjadi di mitokondria, sehingga mitokondria ini penting sekali. Sering disebut dengan pabrik energi sel. Kalau adik-adik kaitkan dengan waktu SMA tentang organel itu, fungsi organel itu waktu belajar biologi sel, fungsi-fungsi organel. Nah, fungsi organel mitokondria apa? Ini coba menghafal. Organel ini retikulum endoplasma fungsinya ini, tapi menghafal aja. Sekarang kalau adik-adik ini organel mitokondria fungsinya apa? Untuk tempat respirasi sel, Ibu. Respirasi sel kan dulu. Benar nggak begitu? Sekarang apa yang dimaksud dengan respirasi sel? Nah, itu apakah sel itu bernapas? Kan gitu seolah-olah. Nah, kenapa disebut respirasi sel? Sekarang karena adik-adik sudah tahu bahwa respirasi sel ini maksudnya adalah sistem transport elektron yang Ibu ceritakan tadi. Ada oksigen. Jadi oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir. ATP yang dihasilkan, kalau yang masuk itu MHDH2, maka sekian ATP. Ya itu kenapa disebut respirasi sel ya, karena seolah-olah bernapas, disitulah oksigennya itu masuk di situ. Jadi itu ya, ingat di situ adik-adik coba kaitkan sehingga adik-adik tidak akan menghafal ya belajar biokimia. Karena kita belajar biokimia kan mempelajari diri kita sendiri, proses-proses yang terjadi di adik-adik di bidang farmasi itu sangat penting karena obat-obat itu kan berfungsi mempengaruhi metabolisme. Jadi coba belajarnya itu di biokimia ini harus dikait-kaitkan antara biologinya. Oh, organel ini proses apa yang terjadi di situ kan? Disebut respirasi sel ya. Jangan hanya menghafal. Yaitu respirasi sel. Oh, bernapas. Kenapa bernapas? Oh, oksigennya itu di situ masuk dalam itu jalur, jadi suatu jalur metabolisme. Itu yang diharapkan. Jadi namanya berbeda tapi maksudnya sama. Begitulah dalam biokimia itu begitu ya, nanti mungkin Ibu ajarkan istilahnya apa, tapi coba cari istilah umumnya itu dalam, karena biokimia itu kan metabolisme itu kan tidak juga banyak dijelaskan dalam biologi, proses-proses biologi itu
ya karena kimianya belum banyak di ini dijelaskan, jadi seperti itu seolah-olah menghafal. Istilahnya itu bisa banyak. Nah, ini. Kalau mau detail ya seperti ini. Jadi kenapa disebut transport elektron? Tuh. Kenapa disebut fosforilasi oksidatif? Kenapa disebut rantai pernapasan? Pasti ada sebabnya. Ya, fosforilasi oksidatif berarti prosesnya adalah oksidasi. Fosforilasi berarti penambahan gugus fosfat kan? Jadi terbentuklah ATP. Jadi ADP diubah jadi ATP. Nah, disebut fosforilasi karena dihasilkan 3 ATP untuk satu NADH. Kenapa disebut transport elektron? Karena ini terjadi perpindahan elektron dari satu sistem. Jadi sistemnya itu ada 4 sistem ya. Kalau secara detailnya itu proses fosforilasi itu ini. Terjadi rantai transport elektron berantai dari sini sistem 1 dipindahkan ke sistem 2, 3 transport ini sehingga terjadilah transport elektron di membran DNA ini mitokondria ya, spes membran atau membran spes. Ini kalau secara kimia kenapa bisa jadi energi ini ya Ibu tidak perlu jelaskan detail, ini ada. Kenapa bisa potensialnya itu jadilah energi ATP. Kalau tingkat reduksinya ini ada, tapi kita tidak membahas itu detail. Yang jelas itu terjadi proses yang sangat ini di sini sehingga dihasilkanlah ATP yang disimpanlah dalam bentuk molekul ATP energinya. Jadi penting sekali fungsi organel mitokondria itu sehingga disebut sebagai pabrik energinya sel. Ya. Jadi kalau ada penyakit tertentu yang misalnya dia produksi energinya kok rendah gitu, orangnya itu cepat loyo gitu, dia semacam penyakit berkaitan dengan genetik gitu ya. Ternyata organel di mitokondrianya itu ada yang tidak optimal ini fungsi-fungsi ini. Ini semua proteinnya yang 1, 2, 3, 4 ini semua protein. Q ini enzim yang disebut enzim tadi Q ya. Ya, secara detailnya itu tidak jelaskan ya. Ibu hanya menekankan bahwa fosforilasi oksidatif ini itu istilah-istilahnya dan disitulah oksigen terakhir gitu. Nah, berperan di situ. Ada pertanyaan? Dari saya belum, Ibu. Ya, silakan. Ya, Mas. Mohon maaf Bu, tadi saya bilang dari saya belum ada Ibu. Oh, belum ada pertanyaan. Jamnya lagi berapa menit ya kuliahnya? Sampai jam berapa kuliahnya? 3. Mulainya jam 2. Ya, sampai jam berapa ya kuliahnya? 3. Seharusnya sampai jam 3.40 Ibu. Oke, berarti waktunya sudah cukup ya. Karena juga tadi terlambat. Ya, jadi sekian ya. Topik Ibu itu ya itu sampai metabolisme karbohidrat ya. Tapi memang di sini Ibu ini kalau lanjut lagi ya. Ini ada lagi gambar. Ya, sebenarnya detailnya bagaimana jadi ATP ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kalau yang di sini meskipun di slide-nya itu ada tentang protein, katabolisme protein, ini tidak ikut ya. Tidak ikut, nanti tidak Ibu jelaskan. Jadi nanti kalau UTS ya sampai metabolisme karbohidrat saja ya. Jadi metabolisme, pengantar metabolisme secara umum sama metabolisme karbohidrat. Itu yang akan Ibu ini. Ya siklus Krebs sama fosforilasi oksidatif itu ikut ya. Oke. Stop sharing. Oke. Yes, jadi cukup sekian ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai nanti kemungkinan sampai ketemu di UTS ya, atau presentasi tugas kelompok. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih.